Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Januari 2024. Kita akan mulai pembahasan dari market dulu dari kalender ekonomi ya. Jadi di perdagangan kemarin ada sedikit data yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan market, yaitu employment change dari Inggris, kemudian dari Uni Eropa ada economic statement, lalu juga ada Fed Waller yang speech di perdagangan kemarin. Dan di perdagangan hari ini, teman-teman, kita akan dapat data soal GDP dari China, kemudian industrial production ini dari China. Mungkin impactnya ke pergerakan dari Bitcoin di pagi hari ini ya, teman-teman, setelah closing time frame daily-nya. Mungkin akan ada impact karena memang market Asia juga bakalan bergejolak karena ada beberapa sentimen dari Cina sendiri. Kemudian dari Inggris itu kita akan dapat data soal CPI di jam 2 siang nanti, data inflasi dari Inggris. Lanjut ke data PPI juga, teman-teman. Terus dari Uni Eropa akan ada data soal CPI di jam 5 sore nanti, data inflasi ya, cukup penting. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada data soal ekspor import, lalu beberapa member FOMC bakalan speech seperti Bowman. Ya itu sih beberapa rilis data di perdagangan hari ini. Mungkin akan ada sedikit volatilitas karena beberapa data ekonomi dari China, Inggris, sama Uni Eropa mungkin saja bisa mempengaruhi market. Teman-teman, kita akan langsung lihat pembahasan-pembahasan atau semacam report analisis dari berbagai macam sumber. Yang pertama dari CoinShare. Ini report soal kondisi para miners. Wah, ini penting teman-teman menurut saya ya. Jadi yang pertama, Bitcoin Network saat ini sudah growth sekitar 90% di tahun 2023 kemarin. Yang berarti adalah ekosistem Bitcoin makin lama makin kuat, teman-teman. Di mana pertumbuhan ini didasari dengan jumlah miners yang terus mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Karena ya miners pada tertarik sama Bitcoin terkait dengan profit yang mereka dapat. Tapi di sini harus diingat bahwa ada dynamic hash rate trend yang bakalan cukup sulit, teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika kita semakin lama, semakin kita bakalan lebih sulit menambang Bitcoin. Kenapa? Karena ada fase yang namanya halving, di mana reward para miner itu dikurangi separuhnya, teman-teman. Yang berarti adalah semakin sulit, semakin miners ini bekerja keras dalam hal menyelesaikan code daripada blok-blok pada jaringan blockchain Bitcoin ya, dimana kalau mereka bisa menghasilkan, kalau mereka bisa menyelesaikan blok tersebut ya kan, menyelesaikan masalahnya, mereka akan dapat reward berupa Bitcoin. Jadi itulah konsep yang namanya miners, sebenarnya adalah memvalidasi transaksi. Nah, ini semakin sulit ternyata, teman-teman. Jadi membutuhkan semacam komputer yang makin lama makin canggih. Itu. Jadi ini akan meningkatkan cost tentunya. Dan of course, karena cost-nya meningkat, ini akan menjadi tantangan untuk para miners. Kemudian, efisiensi katanya mengalami improvement. Dari sebelumnya, saat ini penggunaan listrik ya, teman-teman, itu sampai 34 watt per T. Aku nggak tahu T ini apa. Tapi ini akan diprediksi bakalan drop sampai 10 watt, teman-teman, itu di pertengahan 2026. Jadi diprediksi dengan semakin canggihnya yang namanya teknologi ya kan, alat-alat miners bakal lebih efisien lagi dalam hal memproses data, kemudian efisiensi energinya juga pasti akan meningkat, dan tentunya ini akan menjadi ya salah satu sentimen yang positif sebenarnya untuk market. Karena Bitcoin kemarin-kemarin di beberapa tahun terakhir ya, itu kan sempat dikritik karena katanya boros energi, teman-teman. Dan kedepannya bakalan diantisipasi dengan lebih efisiennya penggunaan daripada ya alat-alat miners ini nanti. Kemudian teman-teman, impact dari para mining dan juga environmental impact. Jadi kalau kita lihat dari saat ini, isu soal energi itu masih sangat-sangat besar. Tidak hanya dari borosnya teknologi dari blockchain Bitcoin ini, tapi juga dari sumber penghasilan atau sumber energi yang mereka pakai. Karena kan mayoritas di bumi ini ya, itu masih menggunakan tenaga
yang tidak terbarukan seperti batu bara. Mungkin ada beberapa negara yang pakai kayak pembangkit listrik tenaga air, angin, atau mungkin ada yang pakai panas bumi atau geothermal. Ya macam-macam lah teman-teman. Tapi kedepannya teknologi green itu bakalan menjadi salah satu teknologi yang bakalan dipakai teman-teman. Jadi diharapkan dengan hal tersebut ini bisa mengurangi isu-isu terhadap lingkungan. Kemudian juga financial analyst miners ini juga bakalan melihat bahwa cost production dan probability untuk miners juga bakalan meningkat teman-teman seiring dengan adanya sentimen terkait dengan halving. Jadi pertama cost biaya mereka akan meningkat dan yang kedua adalah probability profit mereka juga meningkat teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika Bitcoin mengalami fase halving ya, itu adalah fase di mana pergerakan Bitcoin kecenderungannya akan meningkat. Dan itu harus meningkat karena yang namanya miners itu perlu duit buat menjalankan bisnis mereka. Kalau mereka rugi, miners ini juga bakalan mundur secara bertahap dan menurut saya memang harga Bitcoin harusnya terus mengalami kenaikan karena sentimen ini. Dan kalau kita lihat dari kesimpulan akhirnya adalah miners saat ini harap-harap cemas. Kenapa demikian? Karena bila mana Bitcoin sampai turun di bawah 40.000, ya, itu berpotensi akan menjadi semacam seleksi alam untuk para miners. Kenapa begitu? Karena miners ini akan terancam rugi kalau Bitcoin sampai turun di bawah 40.000. Dan ya itu adalah menjadi tantangan teman-teman. Dan kalau kita lihat pergerakan Bitcoin sekarang kan masih berada di kisaran 43.400 ya kan. Jadi berarti 40.000 bisa dibilang menjadi sebuah area support ya, khususnya bagi mereka yang mining itu pasti akan menjaga harga Bitcoin supaya jangan sampai jeblok di bawah level tersebut. Dan teman-teman, kalau nanti seandainya Bitcoin turun di bawah 40.000, itulah kesempatan kalian untuk ambil barang murah. Oke, itu beberapa data yang kita bisa temukan, teman-teman. Ini sebenarnya artikelnya panjang, nanti aku akan post juga di komunitas Telegram kita. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram bisa langsung join aja, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Nanti aku akan post artikel ini, teman-teman. Yang kedua kita akan bahas dari Bitcoin yang mengalami tekanan jual, khususnya dari exchange Binance. Jadi pengguna Binance sudah melakukan distribusi pada harga Bitcoin beberapa waktu ya teman-teman. Dan ini tentunya adalah semacam sentimen yang negatif sebenarnya untuk Bitcoin. Tapi apapun itu, ini adalah aksi taking profit yang memang wajar setelah pengumuman dari ETF Bitcoin yang sudah mendapatkan approval. Jadi memang benar ada penurunan jumlah volume perdagangan saat ini di Binance, OKX, dan juga exchange yang lain. Ini berita sebenarnya udah lawas, ya 2 hari lalu loh teman-teman. BlackRock itu mengumumkan sudah memiliki sekitar 11.500 Bitcoin. Ya, dan terus akan menambah jumlah mereka, teman-teman, jumlah kepemilikan Bitcoin mereka. Dan BlackRock bercita-cita untuk menjadi pemilik Bitcoin terbesar. Nah, ini orang-orang yang beli ETF dari BlackRock itu sama aja mendukung supaya BlackRock bisa menjadi salah satu pemegang aset real Bitcoin yang paling besar. Karena dengan masuknya banyak investor ke ETF dari BlackRock ini, maka itu sama saja mendukung untuk BlackRock bisa menguasai Bitcoin ke depannya. Oke, itu teman-teman dari berita BlackRock. Kemudian ada berita yang kurang bagus dari stablecoin TrueUSD atau TUSD. Itu baru aja dia kehilangan market cap-nya cukup besar, sampai sekitar 435 juta. Ada sell order yang muncul, sehingga stablecoin ini yang sebelumnya di peg 1:1 sama dolar, itu akhirnya turun ke harga 0,985 dolar. Karena apa? Karena tekanan jual yang sangat-sangat besar, teman-teman. Ini hati-hati teman-teman yang suka bertransaksi menggunakan TUSD karena ketidakstabilan daripada stablecoin ini. Isu-isunya sih mereka kekurangan reserve, kekurangan cadangan dolar, teman-teman. Hati-hati, ini bisa menjadi next UST ya. US Terra yang dulu juga kena banting stablecoin tapi harganya nyungsep.
Teman-teman, aku dapat report dari CoinGecko. Katanya 50% koin atau token cryptocurrency yang memang sudah pernah di listing ya, sudah pernah didaftarkan di CoinGecko itu collapse, teman-teman. Ini datanya diambil dari data 2014 sampai 2023 ya. Jadi secara keseluruhan sudah banyak sekali koin yang collapse dan puncaknya itu waktu bear market 2021 kemarin. Ada sekitar 5.700 sekian project yang akhirnya gugur, teman-teman. Terus di tahun 2022 itu ada 3.520 project token yang juga gugur. Ini aja digabung udah 9 ribuan ya. Belum lagi yang lain. Jadi udah banyak sekali, hampir 50% lah atau lebih dari 50% sebuah project kripto itu mati, teman-teman. Artinya apa? Artinya teman-teman selektif lah dalam memilih koin. Nggak semua koin yang naik itu pasti bakalan survive. Selalu perhatikan fundamental dari sebuah project. Jangan sampai karena keinginan cuan dalam jangka waktu pendek bisa mengorbankan duit kalian keseluruhan. Jangan sampai loss konyol gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman harus selektif juga dalam memilih koin. Itu sih paling nggak. Ini laporan dari CoinGecko ya. Jadi menurut saya datanya valid. Kemudian dari berita yang lain, ini ada dari Moody. Moody melaporkan bahwa tokenisasi adoption itu bisa menimbulkan semacam resiko baru, teman-teman. Jadi kita tahu segala sesuatu saat ini itu serba ditokenisasi. Muncullah tren yang sangat ramai seperti ya RWA atau real world asset, di mana kita bisa mentokenisasi aset-aset di dunia nyata menjadi aset digital. Teman-teman yang berhubungan sama properti, terus juga bond US Treasury dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan semacam resiko terhadap adopsinya. Sementara sih karena ini masih sangat-sangat early ya, masih sangat-sangat awal, kita masih belum melihat semua blind spotnya, teman-teman. Tapi yang pasti adalah pengadopsian dana investasi yang diberi token yang dijadikan tokenisasi itu sedang meningkat. Namun penyedia teknologi memiliki rekam jejak yang terbatas. Sehingga kontribusi terhadap peningkatan risiko, sebuah laporan itu yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat kredit Moody memperingatkan dana yang diberi token adalah dana investasi yang unit diwakili secara digital dengan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi yang mendukung kripto. Tokenisasi aset dana sedang mengalami momen ke lembaga keuangan. Jadi intinya tokenisasi ini lagi sedang-sedang masuknya ke lembaga keuangan. Dan ini tentunya belum termasuk resiko, belum semua resiko bisa terdeteksi, teman-teman, karena masih saking barunya. Gitu. Jadi dia memperingatkan untuk berhati-hati terhadap produk-produk khususnya yang berhubungan sama platform DeFi, karena RWA kan semuanya platform DeFi ya. Itu, teman-teman. Kemudian datang dari Coinbase, ini bakalan ada meeting sidang lanjutan, teman-teman, di tanggal 17 Januari nanti. Oh, hari ini ya? Hari ini tanggal 17 Januari. Jadi sidangnya hari ini. SEC akan melawan Coinbase, dan di sini di artikel ini dikatakan bahwa Coinbase kemungkinan akan kalah 30%. Coinbase menghadapi tantangan hukum dengan SEC dengan sedikit optimisme untuk menyelesaikannya dengan cepat. Menurut Wall Street Journal, orang dalam di sektor hukum keuangan memandang permintaan pemberhentian Coinbase yang akan datang. Oke, ini mereka akan ada sidang terkait dengan kasus Coinbase sama SEC. Lalu dari berita yang lain, ini ada semacam artikel yang ditulis oleh salah satu lembaga research bernama K33. K33 mengatakan bahwa kenapa kamu harus menjual Cardano? Wah, ini FUD sebenarnya untuk Cardano, teman-teman. Di sini aku nggak mau nyebarin FUD atau menakut-nakuti teman-teman, tapi aku akan bacakan aja atau translate aja untuk artikel yang ditulis. Mungkin berguna buat kalian, mungkin kalian abaikan, ya terserah. Pada intinya aku cuma ngasih informasi aja, teman-teman. Ini kita coba buat translate ya, apa yang dimaksud. Teman-teman, kalau kita lihat dari tulisan ini, tidak ada bukti Cardano digunakan untuk apapun. Pendukung Cardano akan menunjuk pada rata-rata sekitar 90.000 transaksi harian dalam argumen tanding sederhana terhadap pernyataan sebelumnya. Namun jika Anda sudah lama berkecimpung di dunia kripto dan masih menyamakan transaksi blockchain dengan transaksi bermakna, Anda mungkin sedang tidur di kelas.
Tidak ada hal lain yang terjadi di jaringan Cardano selain transfer pertukaran dan kelompok pemegang tas yang membuat aktivitas blockchain. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Tidak ada bukti luar mengenai apapun yang terjadi. Ini hanya data blockchain dan juga perdagangan di bursa. Dalam protokol di mana kita mengetahui adanya aktivitas nyata, selalu ada bukti dan juga dari luar mengenai aktivitas tersebut. Oh, jadi maksudnya gini teman-teman, di jaringan Cardano itu tidak terlalu banyak terjadi aktivitas. Contohnya Cardano kan punya produk-produk kayak DeFi, kemudian produk-produk yang lain itu mereka punya teman-teman. Tapi kenapa jarang sekali diberitakan produk-produk tersebut? Apakah juga teman-teman mungkin investor ada yang pakai produk-produk DeFi dari Cardano? Jadi dia melihat atau artikel ini menjelaskan bahwa Cardano ini sebenarnya nggak terlalu kepake, artinya adopsinya itu nggak terlalu banyak teman-teman itu, dan orang-orang hanya terus menyoroti tentang 90.000 transaksi yang ada di Cardano. Tapi apakah transaksi tersebut benar-benar transaksi yang valid atau itu hanya sekedar perpindahan dana saja ya dari blockchain dari Cardano? Jadi maksudnya seperti itu, dan dia memberikan report teman-teman di sini soal network stablecoin value of native token. Jadi di sini yang paling jelas memang terjadi rate yang cukup kecil dari Cardano, yaitu cuma 0%. Artinya aktivitas dari Cardano itu kecil banget, 0 banget ya. Terus dari Ethereum memimpin sampai 25, dari Avalanche sampai 9%, Solana 5%, NIR 2%, Injective 1%. Jadi bisa dibilang Cardano ini tidak akan pernah menjadi sebesar Ether. Dia menulis di bawah dengan tulisan lanjutan. Wah, ini bener-bener fun sih buat Cardano ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa research lebih lanjut apakah menurut kalian Cardano dipakai atau enggak. Karena kita akan lihat gimana respon dari market teman-teman dari price action. Di perdagangan kemarin indeks dolar kembali melanjutkan tren penguatan setelah beberapa waktu dia mengalami fase penurunan. Mantul di area support kisaran 101,1. Sekarang indeks dolar sudah berada di kisaran level 103 dan ini tentunya negatif untuk aset-aset kelas lain seperti gold kemarin nyungsep, kemudian S&P 500 juga mulai nyungsep. Tapi Bitcoin ini agak lawan arus ya. Bitcoin mulai sedikit ada kenaikan, namun dari volume perdagangan sebenarnya meningkat. Smart money juga meningkat sedikit, tapi belum terlalu confidence untuk saat ini. BTC Dominance terus mengalami penurunan. Ini adalah momentum untuk altcoin. Seperti analisa saya kemarin, saya tidak melihat Bitcoin ini bakalan menarik untuk jangka pendek teman-teman. Tapi untuk altcoin saya rasa momentum alt season masih ada. Semoga masih ada ya, kita nggak tahu, coba kita cek lagi alt season index teman-teman. Alt season index kita coba buka dari blockchain center, saat ini masih bertengger di poin 76 dari kemarin 76 ya, 76 yang berarti kita sedang menyambut alt season. Jadi dari saya sendiri melihat bahwa posisi sekarang altcoin masih akan lebih dominan. Kita lihat Ethereum kembali melonjak naik sampai 2.600-an something. GRT kemarin juga sudah melanjutkan tren kenaikan, 4% kenaikannya. Kemudian beberapa koin kemarin ada CRV, Habar itu ada sedikit momentum kenaikan, dan juga koin-koin yang lain. Celestia kemarin koreksi ya. Celestia koreksi. Jadi altcoin lebih dominan untuk jangka waktu pendek ini teman-teman. Cuma kalau dari saya sendiri udah harus berhati-hati untuk sekarang. Bitcoin udah mulai lesu. Kalau kita lihat dari beberapa pergerakan, memang menurut saya ekspektasi saat ini adalah koreksi teman-teman. Koreksi dengan target kisaran 38 ribuan. Itu target yang cukup realistis untuk dicapai untuk Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Mungkin yang terburuk itu bisa aja membawa Bitcoin turun sampai 32 ribuan something ya, atau mungkin 30.000 teman-teman. Tapi untuk saat ini kita lihat yang jangka pendek dulu aja. Potensi penting untuk Bitcoin yang harus dipertahankan adalah di kisaran level 40.000. Ingat tadi kita baca semacam artikel gitu ya, yang menunjukkan memang Bitcoin itu punya level support dari para miners yaitu 40.000. Awas saja kalau Bitcoin sampai turun di bawah 40.000, ini miners pasti ngamuk, pasti ngeluh teman-teman, karena mereka berpeluang untuk rugi ya. Dan seperti yang terjadi pada halving sebelumnya, di mana kemarin juga
miners dikabarkan banyak menderita kerugian dan nggak berlangsung lama pergerakan Bitcoin sudah langsung reversal. Karena memang para miners ini kan bertugas untuk memvalidasi transaksi. Kalau minersnya tidak sejahtera, ya makin lama jaringan Bitcoin bisa makin ambruk teman-teman karena ditinggal para miners. Jadi ya miners harus dijaga teman-teman. Maka menjaga Bitcoin di kisaran level 40.000 bisa jadi hal yang sangat penting. Gitu kurang lebih. Ya kalau turun-turun dikasih ya diskon ya ambillah teman-teman. Jadi untuk saya Bitcoin gitu sih untuk sekarang. Jadi masih dalam tahap koreksi intinya. Jadi di time frame 1 hari tadi kita melihat memang ada peningkatan dari volume tapi belum terlalu confidence. Terus dari pergerakan time frame 4 jam volume perdagangannya naik tapi smart money belum muncul teman-teman. Indikasinya kenaikan yang terjadi ini hanya disebabkan karena spekulan-spekulan jangka pendek atau para retails yang coba untuk memanfaatkan posisi untuk retrace dulu untuk Bitcoin. Mungkin target terdekatnya itu bisa aja naik sampai kisaran 43.600-an sampai 800-an. Mungkin naiknya cuma terbatas aja, teman-teman. Di sana ada EMA 100 ya yang akan berpeluang untuk menahan pergerakan dari Bitcoin lebih tinggi. Itu BTC dominance kalau bisa turun maka akan menjadi narasi atau sentimen yang bagus untuk altcoin. Mungkin fokusnya untuk altcoin aja dulu ya teman-teman. Jadi masih akan dicoba untuk naik untuk altcoin. Semoga aja mungkin teman-teman ada yang masih trading, masih pegang barang, belum merealisasikan profit, masih mau nunggu momentum. Ya semoga momentum kalian bisa datang ya. Karena aku kan nggak tahu nih kalian lagi mantau koin apa. Gitu sih paling buat saat ini. Overall ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. And don't forget to join in our group ya, Telegram group. You can find in description below. Jadi thank you teman-teman, semoga bisa bermanfaat video kali ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.